Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bandar Lampung, Satuan Pelayanan Pelabuhan Bakauheni berhasil menggagalkan penyelundupan 982 ekor burung ilegal saat patroli rutin di Pelabuhan Bakauheni pada Senin 17 Februari 2025 malam. Kepala Satuan Pelayanan Pelabuhan Bakauheni, Akir Santoso, mengatakan pihaknya berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan ekor burung ilegal saat patroli rutin di Pelabuhan Bakauheni. Petugas gabungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Karantina Lampung dan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan atau KSKP Bakauheni mengamankan satu truk Fuso yang membawa 982 ekor burung ilegal. Ada rinciannya sebagai berikut: burung siri-siri sebanyak 27 ekor, kinoi sebanyak 125 ekor, cucak ranting sebanyak 60 ekor, cucak biru sebanyak 12 ekor, cucak hijau mini sebanyak 36 ekor, ceri gunting kelabu sebanyak 9 ekor, poksai mandarin sebanyak 14 ekor, cucak hijau sebanyak 11 ekor, serindit sebanyak 18 ekor, pleci sebanyak 600 ekor, sikatan sebanyak 43 ekor, air mancur sebanyak 11 ekor, kepodang sebanyak 4 ekor, dan kutilang emas sebanyak 12 ekor. Ia pun menceritakan kronologi peristiwa penggagalan penyelundupan ratusan ekor burung ilegal tersebut. Petugas yang berpatroli sudah mencurigai truk Fuso yang sedang melintas. Saat diperiksa, petugas menemukan box keranjang putih di sasis truk. Saat diperiksa ternyata banyak burung. Fuso dan sopir truk tersebut dikawal ke kantor KSKP Bakauheni. Ia menjelaskan di sasis tersebut petugas menemukan sebanyak 65 box berisi 982 ekor burung dengan kondisi yang tidak layak. Dari jumlah tersebut, sekitar 250 ekor burung diantaranya termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi, sehingga penyelundupan ini menjadi pelanggaran berat terhadap hukum perlindungan satwa liar. 2 orang supir telah diamankan beserta alat angkutnya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara burung-burung yang selamat telah diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 3 untuk dilepasliarkan kembali. Kepala Karantina Lampung, Doni Muksyadan, mengungkapkan bahwa upaya penyelundupan ini menunjukkan betapa besar tantangan yang dihadapi dalam memberantas perdagangan satwa liar ilegal. Penyelundupan satwa liar adalah masalah yang terus berlanjut dan memerlukan kerjasama dari semua pihak untuk menghadapinya. Ia mengatakan penyelundupan ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga mengancam ekosistem dan keberlanjutan spesies yang sudah langka. Kasus ini menjadi peringatan penting bagi upaya pelestarian satwa liar di Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberagaman hayati tanah air. Untuk pasal yang dilanggar, yakni pasal 88 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Ancaman hukuman dapat dipidana dengan ancaman penjara maksimal 2 tahun dan denda 2 miliar, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ancaman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 4 dan paling banyak kategori 7. Iya. Baik, dapat kami jelaskan, benar kami Karantina Lampung dan Karantina Indonesia bersama dengan KSKP Bakauheni pada hari Senin dini hari telah mengamankan truk tronton box yang berisi burung. Jadi saat kami melakukan patroli di dalam pelabuhan, tepatnya di dermaga eksekutif, kami mencurigai truk bermuatan burung. Jadi setelah kami lakukan pemeriksaan, benar di bawah sasisnya itu kami temukan burung-burung sejumlah 65 box. Setelah kami lakukan pemeriksaan lebih intensif dan identifikasi, kami temukan burung sebanyak 982 ekor. Dari jumlah itu 250 termasuk yang dilindungi. Saat ini tersangka barang bukti telah diamankan oleh teman-teman di KSKP Bakauheni, dan terhadap burung-burungnya setelah kami lakukan pemeriksaan dan dinyatakan sehat, kami serah terimakan ke BKSDA dan telah dilakukan pelepasliaran di sekitaran Gunung Rajabasa. Jadi pelaku ini telah melanggar Undang-Undang Karantina, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 88 huruf A dan C, ancamannya 2 tahun 2 miliar.
juga dapat dicontohkan dengan Undang-Undang Konservasi, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang ancamannya di atas 5 tahun.